Pertama yaitu MAP. MAP berfungsi sebagai mendeteksi tekanan intake manifold dengan menggunakan unit sensor yang menyatu. Cara kerja MAP yaitu sensor tekanan absolut manifold, monitor tekanan absolut di dalam intake manifold sehingga ECM dapat mengontrol rasio udara bahan bakar pada layar yang pantas dalam berbagai kondisi pengendaraan tanpa adanya pengaruh terhadap fluktuasi tekanan udara yang luar antara lain disebabkan oleh ketinggian permukaan. Sensor yang kedua yaitu sensor IAT atau sensor temperatur udara yang mendeteksi IAT ditempatkan pada bagian depan saringan udara. Cara kerja IAT yaitu menyatu dalam sensor dan mengubah tahanan sesuai dengan IAT. Pada saat suatu temperatur udara intake rendah, tahanan transistor bertambah pada saat temperatur udara intake tinggi. Tahanan termostat berkurang pada saat tahanan sensor IAT berubah sesuai dengan perubahan IAT. Pada terminal THA juga berubah berdasarkan pada sinyal ini. ECM menambah volume injeksi bahan bakar untuk memperbaiki pengendaraan selama proses pengapian mesin dingin. Yang ketiga yaitu sensor ECT, yaitu engine coolant temperature. ECT berfungsi mengubah tekanan yang sesuai dengan temperatur cairan pada pendingin mesin. Cara kerja ECT yaitu pada saat temperatur air pendingin rendah, tekanan transistor bertambah pada saat temperaturnya tinggi. Tahannya berkurang, sensor temperatur cairan pada cairan pendingin mesin dihubungkan ke ACM. Pada saat besarnya tahanan berubah sesuai dengan temperatur cairan pendingin, mesin valve pada terminal THW juga berubah. ECM mengatur volume injeksi berdasarkan sinyal ini untuk memperbaiki kemampuan pengendaraan saat pengendaraan pada temperatur mesin normal. Yang keempat yaitu sensor TPS, Throttle Position Sensor. Fungsi TPS adalah untuk mendeteksi sudut buka throttle valve. Cara kerjanya pada saat throttle valve tertutup penuh, voltasenya mendekati 0,4 sampai 0,9 yang diberikan pada terminal VTH dari ECM. Voltase yang diberikan ke terminal VTH dari ECM bertambah secara proporsional sesuai dengan sudut buka throttle valve dan mencapai sekitar 3,2 sampai 4,9 V ketika throttle valve telah dibuka penuh. ECM menentukan kondisi pengendaraan dari output valve dari terminal VTA dan melakukan fungsi seperti koreksi rasio udara, bahan bakar, dan kontrol full. Sensor memiliki elemen piezoelektrik yang membangkitkan voltase ketika terjadi perubahan bentuk voltase itu dibandingkan saat blok mesin dinyatakan oleh knocking. Munculnya beberapa knocking mesin dapat dikatakan dengan cara memundurkan timing pengapian. Yang keenam yaitu sensor CKP. Sensor CKP ini membangkitkan sinyal dan mengirimkannya ke ECM untuk mendeteksi sudut crankshaft pada putaran mesin. Cara kerjanya sensor CKP yaitu terdiri dari magnet inti besi dan pickup coil. Plat signal posisi crankshaft memiliki 30 gigi dan dipasangkan pada pull timing crankshaft. Sensor ini membangkitkan 30 signal setiap kali mesin berputar. ECM mendeteksi sudut crankshaft dan putaran mesin berdasarkan pada signal N maupun berdasarkan silinder pada kombinasi signal N dan signal N1 dan N2. Signal output dari sensor dari posisi crankshaft. Yang ketujuh yaitu CMP,
Fungsi dari CMP yaitu mendeteksi sudut cam. Cara kerjanya, suatu crankshaft berputar pada timing rotor dan celah udara pada pickup berubah, menyebabkan fluktuasi dan medan magnet dan membangkitkan gaya akromatif dalam pickup coil. Karena gigi berdekatan dengan timing rotor dan bergerak melewati pickup coil, maka dibangkitkan voltase dan arus listrik bolak-balik. Yang ke-8 yaitu oksigen sensor. Oksigen sensor berfungsi digunakan untuk mendeteksi konsentrasi oksigen dalam gas buang dan memberikan umpan balik kepada ECM untuk mengontrol rasio udara bahan bakar. Cara kerjanya, bila rasio udara bahan bakar menjadi kurus, konsentrasi oksigen di dalam gas buang meningkat, dan sensor head oksigen menginformasikan kepada ECM tentang kondisi kurus tersebut. Pada saat rasio udara bahan bakar menjadi lebih gemuk dari gas buang akan dikurangi, dan sensor head oksigen mengkonfirmasikan kepada ECM tentang kondisi gemuk itu. Pengapian berfungsi sebagai yang men-switch on-off arus pada primary coil. Cara kerjanya adalah suatu busi dihubungkan ke ujung kumparan standar tegangan tinggi, dibangkitkan dalam kumparan sekunder dan digunakan secara langsung. Loncatan bunga api dari busi melewati alkroda tengah menuju ke akloda massa. ECM menentukan timing pengapian dan meneruskan sinyal pengapian ke setiap silinder. Menggunakan signal pengapian ini, ECM membuat on-off dan power transistor yang terdapat dalam ignitor. Pada saat arus ke primary coil diputus, dibangkitkan dengan tegangan tinggi dalam secondary coil, dan valve ini digunakan busi untuk membuat bunga api dalam silinder. Yang selanjutnya yaitu VSP. VSP berfungsi untuk membuka saluran uap bahan bakar dari tangki bensin dan dialirkan melewati charcoal aster menuju intake manifold untuk pembakaran di dalam silinder. Cara kerjanya adalah ECM mengubah duality signal ke vacuum switching dalam suatu Epperfest emission sehingga HC yang masuk dapat disesuaikan dengan kondisi pengudaraan, putaran mesin kumparan kendaraan, dan lain-lain setelah mesin dipanaskan. Yang ke-11 yaitu ISC. Fungsi ISC ini mengontrol putaran mesin dengan menambah atau mengurangi volume udara yang di bypass oleh throttle valve sesuai signal yang diterima dari ECM. Cara kerjanya adalah rotor dibuat menyatu di dalam ISC, valve berputar atau berlawanan arah jarum jam dengan sudut tetap sesuai dengan sinyal dari ECM. Rotor dan katup ditampilkan dengan mur seperti biasa sehingga katupnya dapat bergerak ke dalam dan ke belakang sesuai dengan proporsi putaran rotor. Dengan demikian volume udara masuk dikontrol dengan mengubah celah aturan antara katup dan bodi. 12 yaitu OCV. Berfungsi mengatur tekanan oli yang disuplai ke VVT controller. Cara kerjanya yaitu crankshaft timing control melakukan penyesuaian dengan kondisi operasi mesin seperti volume udara masuk, posisi throttle valve, dan temperatur cairan pendingin mesin. ECM mengontrol OCV berdasarkan sinyal yang ditransmisikan oleh beberapa sensor. VVT control mengatur sudut intake
crankshaft menggunakan tekanan oli dari OCV. Hasilnya posisi relatif camshaft dan crankshaft dapat dioptimalkan untuk memperbaiki momen mesin dan konsumsi bahan bakar dan mengurangi emisi gas buang dalam berbagai kondisi kendaraan. ECM mendeteksi intake, valve timing aktual menggunakan sinyal dan sensor CMP dan CKP dan melakukan. Yang selanjutnya itu adalah fuel injector atau fuel injector. Berfungsi sebagai mengisikan bahan bakar ke silinder. Cara kerjanya adalah injektor bahan bakar ditempatkan pada intake manifold. Injektor tersebut menghasilkan bahan bakar, yaitu pompa bahan bakar. Fungsi untuk memompa bahan bakar kendaraan dari tangki menuju mesin. Selanjutnya yaitu VSS, yaitu Vehicle Speed Sensor. VSS berfungsi untuk menentukan kecepatan kendaraan. Cara kerjanya adalah setiap kali berputar dari putaran speedometer akan memutar switch ke on dan off 4 kali, dan sinyal on off ini akan diteruskan ke ECM. ECM menemukan kecepatan kendaraan sesuai dengan frekuensi sinyal dari pusat. Selanjutnya itu sinyal starter atau motor starter. Fungsinya adalah mengaktifkan starting motor. Cara kerjanya pada saat mesin diputar, voltase baterai diberikan ke tromol STA. Kenalkan, nama saya Rian Pramana Putra dengan NIM 21074035. Di sini saya akan menjelaskan cara pemakaian scan tool. Kali ini akan saya tunjukkan cara penggunaannya. Pertama, pilih start, pilih GAG, pilih GD scan. Lalu tunggu beberapa saat. Lalu pilih start. Pilih Daihatsu. Dan Daihatsu V19.39 sistem. Pilih OK. Tunggu beberapa saat. Biarkan scan toolnya menjalankannya. Terlihat sudah terdapat dua sukses dari pengecekan scan tool. Oke. Dan tekan OK. Mari kita tunggu beberapa saat. Dan kita pilih yaitu YRV 00080012 yang K3VE. All system kita pilih FI dan tunggu beberapa saat, dan kita pilih yang paling atas. Tidak ada data. Oke. Terus kita pilih yang kedua. Yes. Kita tekan yes. Kita tekan OK. Dan kita pilih yang ketiga. Semuanya kecuali vehicle speed. Tekan OK. Kita tunggu beberapa saat dan gas. Kita gas sedikit. Sudah terlihat. Dan kita tekan grafik 1. Kita back down. Gas. Dan kita klik ke grafik 2. Back down. Kita gas. Kita
back lagi, tes cek. kita pilih ke equation test, kita pilih ke stepper ESC with a monitoring, dan sini kita gas dan kita tekan panas ke arah ke kanan. Dan mobil akan mati dengan sendirinya. Kita cabut kunci kontak dan kita pasangkan kembali. Setelah itu kita tekan back, kita tekan back lagi, kita tekan back dan back terus sampai kembali ke halaman utama. Yes. Dan kita tekan back lagi, kita back dari menu dan kita klik quit. Dan begitulah cara menggunakan scan tool pada Daihatsu.